Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa alikulina ashabi kulin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi laimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wal ulama ila milin wa syahidina wal awliya'i aina makanu, thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhar Sali wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syarrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19, dan 20 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, berkat rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini lewat channel saya, kita bisa meneruskan kegiatan belajar kita di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan meneruskan mempelajari Manzumah Aqidatul Awam karya beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki, di mana kemarin nazam yang pertama sampai nazam yang keempat sudah kita maknani. Untuk hari ini kita akan melanjutkan ke nazam yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Wa ba'dulan ing dalem sause maca basmalah, hamdalah, sholawat lan salam. Wa ba'dulan ing dalem sause maca basmalah ila akhirih, ngoten nggih. Wa ba'dulan ing dalem sause maca basmalah ila akhirih, fa'lam mongko ngertiya sapa sira. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira. Fa'lam mongko weruh ta ngertiya sapa sira. Ngertiya bi wujubil ma'rifati kelawan wajibe makrifat. Biwujubil ma'rifati kelawan wajibe makrifat, atau ngaweruhi kelawan wajibe makrifat isrina ing 20. Kita loncat maknanine biar mudah untuk memahami. Isrina ing 20. Isrina ing 20 apane sifatan sifate. Apane sifatan sifate min wajibin, nyatane sifat kang wajib. Min wajibin, nyatane sifat kang wajib. Sifat kang wajib lillahi kaduwe Gusti Allah. Lillahi kaduwe Gusti Allah. Artosipun Kiai Nazim sak sampunipun maos basmalah, alhamdulillah, sholawat lan salam, selajeng ngendika ingkang suraosipun mekaten, kita tiyang mukallaf supados nyumerapi saha nekotaken dateng sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah kanthi perinci. Keranten nyumrapi saha nekotaken sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah punika wajib tumrap tiyang mukallaf. Teman-teman Mahasantri Ulah dimanapun Anda berada,
Setelah kemarin di nazam yang pertama sampai nazam yang keempat, Kiai Nazim memulai nazam beliau yaitu Aqidatul Awam ini dengan membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Di nazam yang kelima ini beliau mulai menerangkan tentang isi dari Manzumah Aqidatul Awam. Di dalam nazam yang kelima ini beliau menjelaskan tentang wajibnya ma'rifat, wajibnya mengetahui dan meyakini terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam, beliau mensyarahi atau menjelaskan di dalam memahami nazam yang kelima ini, beliau mengatakan ikrif watayakon ayyuhal mukallaf isrina sifatan wajibatan lillahi ta'ala ala tafsili. Wahai orang mukallaf, ketahuilah dan yakinilah terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara tafsil, secara terperinci. Li anal ma'rifata wajibatun ala kulli muslimin. Sebab ma'rifat itu diwajibkan kepada setiap orang Islam. Jadi bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf, artinya sudah masuk Islam, beragama Islam, kemudian juga sudah balik dan akalnya normal, tidak gila, ini berkewajiban untuk makrifat terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahasa wajib ini kalau sampai ditinggalkan oleh orang muslim, dia akan mendapatkan dosa. Kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala, itu arti dari wajib. Jadi bagi semua orang muslim, sekali lagi saya katakan wajib untuk makrifat terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, semua orang muslim juga wajib untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang tanpa ada batasan hitungannya. Kemudian apa yang dinamakan dengan makrifat? Apakah makrifat itu hanya sekedar mengetahui dan hafal saja? Coba kita lihat apa yang ada di dalam kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang tauhid, tentang definisi dari makrifat ini. Salah satunya kita lihat di dalam kitab Nurul Dholam karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wa haqiqatul ma'rifati hiya al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Hakikat dari makrifat adalah al-jazmu, kemantapan hati, kemantapan keyakinan yang sesuai dengan kenyataan yang benar, sesuai dengan realita yang benar, di mana kemantapan keyakinan atau kemantapan hati tersebut itu timbulnya dari dalil, berawal dari dalil. Suatu contoh misalnya, seorang muslim dia mengetahui dan yakin bahwa Allah mempunyai sifat wujud. Ketika keyakinannya dan kemantapan hatinya tentang Allah mempunyai sifat wujud itu munculnya dari dalil, misalnya kemantapan keyakinan hatinya tentang wujudnya Allah itu ya dapat dari dia merenung tentang wujudnya alam ini. Wah, alam ini wujud, alam ini ada, termasuk saya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, berarti ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Gusti Allah, mesti wujud. Wong bisa menciptakan, masa tidak wujud? Nah, kalau dia mengetahui dan mantap terhadap sifat wujud tersebut berdasarkan dalil yang ia peroleh dari wujudnya alam ini, maka dia dinamakan al-arif, orang yang makrifat di dalam ilmu tauhid ini. Lain halnya ketika seseorang itu hatinya mantap dan yakin terhadap sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang benar, maka ini tidak dinamakan makrifat. Misalnya ada agama yang mempercayai bahwa Tuhan itu beranak, dia sangat percaya, kelompok dan seluruh pemeluk agamanya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu beranak. Nah, ini tidak dinamakan makrifat, sebab
kemantapan hatinya, kepercayaan hatinya ini tidak sesuai dengan kenyataan yang benar. Sebab kenyataan yang benar, Allah itu atau Tuhan itu tidak beranak, itu tidak dinamakan makrifat, seperti itu. Juga pula tidak dinamakan makrifat seseorang yang yakin dan mantap hatinya tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah, namun kemantapan hatinya ini tidak berawal dari dalil yang ia dapatkan, melainkan karena mengikuti pendapatnya orang lain ataupun mengikuti perilaku ataupun takrir atau ketetapan dari orang lain. Ini juga tidak dinamakan makrifat, tetapi dinamakan taklid, taklid. Kemudian di dalam kitab Nurul Dholam, beliau Syekh Nawawi juga mewanti-wanti kepada orang Islam untuk makrifat di dalam masalah tauhid ini. Beliau mewanti-wanti jangan sampai orang muslim ini taklid di dalam masalah keyakinan. Beliau mengatakan wahdharani taklidi fayakunu atau fayakuna imanuka mukhtalafan fih. Takutlah engkau terhadap taklid di dalam masalah tauhid ini, sebab ketika kita atau seseorang itu taklid di dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan, maka imannya orang tersebut ini mukhtalafan fih, diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tauhid sebagaimana Tuhfatul Murid maupun Nurul Dholam, ini juga ada pendapat para ulama tentang sah dan tidaknya imannya orang yang taklid. Itu ada 6 pendapat. Ada yang mengatakan imannya orang yang taklid itu tidak sah secara mutlak. Ada yang mengatakan imannya orang yang taklid itu sah secara mutlak. Dari 6 pendapat yang ada tersebut, pendapat yang paling muktamad atau pendapat yang bisa dibuat untuk berpegangan itu mengatakan bahwa imannya orang yang taklid itu sudah iktifa, sudah dianggap cukup, artinya sudah sah. Cuma orang tersebut berdosa. Orang tersebut berdosa kalau dia merupakan orang yang ahli nazar tapi tidak mau nazar. Sebenarnya dia bisa memantapkan hatinya, keyakinannya tentang sifat wajib Allah dengan dalil-dalil yang ada, dia mampu. Cuma dia tidak mau nazar, tidak mau berpikir. Ini berdosa orang tersebut kalau dia hanya mencukupkan dengan taklid saja, sementara dia mampu untuk nazar. Namun bagi orang yang tidak mampu untuk nazar, ini dia tidak berdosa. Itu kalau dalam masalah aqaidul iman. Jadi kalau dalam masalah aqaidul iman, kita ini dianjurkan dan diperintah untuk makrifat. Kita dilarang atau dicegah untuk taklid. Namun kalau dalam masalah furu', misalnya seperti fikih, ini seseorang ketika taklid terhadap salah satu madhab, imam madhab fikih, ini sudah dianggap cukup. Bahkan bagi orang yang tidak mampu beristihad di dalam fikih, misalnya niki wajib bagi dia untuk taklid. Kita lanjutkan. Soal pundi rupinipun sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah punika. Nah, sebelum kami lanjutkan, agak lupa tentang masalah taklid. Ini kalau kita lihat definisi dari taklid, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Nurul Dholam ini, taklid itu adalah i'tiqadu matmuni qaulil ghairi wa fi'lihi wa takririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Yang namanya taklid itu adalah kemantapan atau keyakinan hati terhadap kemantapan dan keyakinan hati terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah. Namun kemantapan dan keyakinan hati tersebut itu diperoleh dari kandungannya ucapannya orang lain ataupun kandungannya perilaku atau takrir atau ketetapan dari orang lain tanpa ia mengetahui dalilnya. Itu yang dinamakan taklid. Pun saya lanjutkan kembali. Soal pundi rupinipun sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah punika. Ditanyakan mana sifat 20 yang wajib bagi Allah itu. Tadi dikatakan bahwa sebagai orang Islam kita berkewajiban untuk mengetahui dan meyakini terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ditanyakan mana sifat 20 tersebut. Ini dijawab, jawabipun
Rupinipun inggih punika nomor setunggal sifat wujud, tegesipun Gusti Allah punika mesti wonten. Yang pertama adalah sifat wujud. Yang nomor dua inggih punika sifat kidam, tegesipun Gusti Allah punika rumiyin boten mawi kawitan. Nomor dua sifat kidam dahulu. Ingkang nomor tiga sifat bakok, tegesipun Gusti Allah punika langgeng tanpa risak utawi owah. Yang nomor tiga sifat bakok. Nomor sekawan sifat mukhalafatul lil hawadisi, tegesipun Gusti Allah punika nulayani dhateng sedaya makhluk saking sedaya arah-arah. Yang nomor 4 yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Dene syahidipun nggih punika dalil dari Nazm Aqidatul Awam ini yang menjelaskan tentang 4 sifat tersebut. Itu adalah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wallahu mangka tawi Gusti Allah. Wallahu mangka tawi Gusti Allah iku mawjudun zat kang wujud. Iku mawjudun zat kang wujud qadimun tur kang dingin. Qadimun tur kang dingin. Dingin iki dahulu nggih, senes dingin-dingin adem. Ngendarane dingin adem. Qadimun tur kang dingin, baqi kang tetep, baqi kang tetep, baqi kang tetep, mukhalifun kang nulayani, mukhalifun kang nulayani, kang nulayani utawa kang bedani nggih, mukhalifun kang bedani lil khalqi marang makhluk, lil khalqi marang makhluk, lil khalqi marang makhluk bil itlaqi kelawan mutlak, ai min ai jihatin. Bil itlaqi kelawan mutlak. Teman-teman mahasantri ula dimanapun Anda berada, di dalam nazam yang ke-6 ini beliau Kyai Nazim menjelaskan 4 sifat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama adalah sifat wujud. Allah wajib mempunyai sifat wujud sebagaimana firman Allah, dawuhnya Allah sendiri, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Tuhan itu hanya saya, dawuh Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah yang dapat kita nalar, kita angan-angan, itu adalah laulam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan maka na syai'un minal khalqi. Seandainya Allah itu tidak ada, maka niscaya alam semesta ini tidak kita temukan. Seumpama Allah niku mboten enten, alam semesta ini mboten kita temukan. Nah, sekarang pertanyaannya, alam semesta ini kita temukan apa tidak? Ya tentunya semua orang akan sepakat. Orang yang hidup akan sepakat bahwa alam semesta ini ada. Karena sebab dia sendiri termasuk penghuni alam semesta. Oh, berarti dengan adanya alam semesta ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Ya sebab alam semesta beserta isinya termasuk kita ini adalah barang yang baru atau hadis. Dan setiap barang yang baru, itu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang barang yang baru, itu mesti ada yang membuatnya. Buatan saya ada mikir, kopiah yang saya pakai ini sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan saya pakai ini mesti ada yang membuat. Nggak mungkin kopiah ini moro-moro dadi kopiah, mesti ada yang membuat. Pokoknya setiap barang yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, ini mesti ada yang membuat. Alam semesta juga begitu. Coba kita berpikir, ya, alam semesta yang begitu indah, yang begitu menakjubkan seperti ini, mosok moro-moro enak, kan tidak mungkin. Sebab kita ini sebelumnya kan tidak ada. Mungkin 50 tahun yang lalu kita tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Ini berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal tidak akan menerima tatkala alam semesta termasuk kita yang sudah wujud seperti ini kok ndak ana sing dadek, kok tidak ada yang menciptakan. Akal kita tidak akan menerima. Oleh karena itu sangat jelas bahwa wujudnya Allah wujud itu dengan bukti yang sangat jelas, yaitu wujudnya alam semesta ini menunjukkan terhadap wujudnya Allah. Orang-orang yang mengingkari terhadap wujudnya Allah atau mengatakan Allah itu tidak ada hanyalah orang-orang yang tidak mau jujur di dalam berpikir. Kalau dia mau jujur pasti akan yakin dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada atau wujud. Dan yang kedua, sifat kidam.
Qidam itu artinya dahulu. Wa huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Qidam itu artinya wujudnya Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaan atau awalnya. Falam yakhluk nafsahu wala khalaqahu ghairahu. Oleh karena wujudnya Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, Allah tidak menjadikan dirinya sendiri, zatnya sendiri, dan juga tidak ada zat lain atau makhluk lain yang menciptakan terhadap Gusti Allah. Karena wujudnya Allah itu tidak ada awalnya, maka ya zatnya Allah sendiri tidak membuat dirinya sendiri, dan juga tidak ada makhluk lain yang membuatnya. Sebagaimana firman Allah, lam yalid walam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, termasuk melahirkan dirinya sendiri, apalagi melahirkan orang lain atau zat lain atau Tuhan lain. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan, tidak dilahirkan, tidak ada yang melahirkan terhadap Gusti Allah. Makanya Allah mempunyai sifat al-qidam, artinya dahulu tanpa ada permulaan, karena tidak ada yang membuat. Kemudian ketika sifat baqo itu artinya adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala itu tidak ada inqidhanya, tidak ada habisnya, tidak ada penghujungnya. Meskipun suatu saat nanti atau pada hari kiamat semua ciptaan Allah itu akan habis, akan mati, akan binasa, Allah akan tetap ada. Memang benar wujudnya alam semesta ini menjadi pertanda wujudnya zat yang menciptakan, yaitu Gusti Allah. Namun tatkala semua alam semesta ini sudah mati, sudah hancur semuanya, ini bukan berarti Allah tidak ada yang mewujudkan, tidak ada, akan tetap ada, akan terus ada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membinasakan dan yang membunuh makhluk hidup itu adalah Allah. Sebagaimana firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika, bahwa zatnya Tuhanmu itu tetap. Ini dari Gusti Allah, wa yabqa wajhu rabbika. Kemudian yang keempat adalah sifat mukhalafatul khawadisi. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak ada makhluk apapun yang menyamai terhadap Gusti Allah. Wa adamu masalati syai'in minal khawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun dari makhluk yang ada ini yang menyamai terhadap Gusti Allah. Falaisa lahman wala adman. Oleh karena demikian, maka Allah ini tidak terbuat dari daging, juga tidak terbuat dari balung, karena tidak sama dengan makhluk, atau tidak ada satupun makhluk hidup yang menyamai. Kalau makhluk hidup itu kan ada yang terbuat dari daging, ada yang terbuat dari balung, ada yang tersusun dari daging dan balung, seperti manusia. Kalau Allah tidak, karena tidak sama dengan makhluk. Wala qasiran wala tawilan wala mutawasiton. Allah Subhanahu wa taala juga tidak dibatasi dengan batas-batas tertentu. Misalnya panjangnya sekian, beratnya sekian, besarnya sekian. Tidak seperti itu. Tidak dibatasi dengan timbangan, dengan ukuran. Karena tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ini dibatasi, beratnya sekian, panjangnya sekian, besarnya sekian, dan yang lain. Fa wa ta'ala dzatun laisa fiha syai'un minal khawadisi, fiha syai'un min sifatil khawadis. Bahwa Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun dari sifat-sifatnya makhluk hidup yang menyamai terhadap zatnya Gusti Allah. Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil khawadisi la tasduqu anna fillahi syai'an min dzalik. Apa-apa yang terlintas di pikiran kita, di benak kita mengenai sifat-sifatnya makhluk, mungkin terbayang di pikiran kita sifat-sifatnya makhluk, beratnya, misalnya panjangnya, warna kulitnya hitam, putih, merah, kuning, panjang, pendek, besar, kecil, keras, lunak. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Dari semua sifat-sifat makhluk yang terlintas di pikiran kita itu, tidak satupun yang menyamai terhadap Gusti Allah. Walaysa lahu makanun aslan, dan Allah tidak punya tempat. Kalau makhluk hidup, khawadis ini punya tempat. Karena Allah tidak sama dengan makhluk hidup, maka Allah tidak punya tempat. Falaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Oleh karena itu, Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak berada di alam dunia, tidak berada di dunia ini, dan juga tidak berada di luar dunia. Sebagaimana firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah atau
tidak ada seorang pun yang menyamai terhadap Gusti Allah. Pun nggih teman-teman mahasiswa Ula dimanapun Anda berada, dengan kita mempelajari Manzumah Aqidatul Awam ini, kita harapkan kita sebagai orang muslim ini bisa makrifat, artinya bisa mengetahui dan meyakini terhadap sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang lain yang wajib kita ketahui, tentunya dengan dalil-dalilnya yang nanti akan kita pelajari di dalam Manzumah Aqidatul Awam ini. Oleh karena itu kami beri semangat kepada sampean semangat, kami anjurkan kepada sampean untuk semangat di dalam kita belajar Manzumah Aqidatul Awam ini agar kita bisa menjadi al-arif atau orang yang makrifat. Pun nggih. Untuk pertemuan pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.